sendiri di sana, anak-anak keluarga di sini. Sebagai pemulung sampah. Indonesia, Anda bisa menangkap saya kalau membawa mantan saya gitu, mantan saya, mantan apa, mantan narapidana atau istri saya, ya silakan saja dibawa. Abi mau ngapain di Amerika sendiri di sana, anak-anak keluarga di sini? Sebagai pemulung sampah. Untuk menunjukkan tempat saya di Amerika ini, karena dia tahu, bawa saja. Karena pasti ketemu dengan tempat saya, dia tahu persis titik dan lokasi saya. Itu pun kalau istri saya tega, karena dia dulu ketika polisi sebulan lalu sampai di Jakarta, dia sudah menunggu saya karena berita saya di Indonesia sudah berhasil ditangkap. Apalagi channel-channel Cudrun itu mengatakan saya sudah ditangkap oleh Interpol. Walaupun kalian bekerja bersama dengan polisi-polisi, nggak ketangkap sayanya, nggak bisa ditangkap, nggak bisa. Hanya satu yang bisa membocorkan rahasia saya ini, di mana saya berada, ataupun tempat-tempat kebiasaan saya nongkrong, makan di mana, bisa saja Anda tahu, karena hanya satu orang yang sudah mengkhianati saya. Saya akan membacakan dulu ini dari Agus Sasak. Ini orang Sasak, orang Lombok ini. Dia bilang apa? Saifuddin, darah kau halal bagi kami. Kalaupun kau balik ke Indonesia, tinggal nama. Muslim Indonesia sudah menunggumu, Din. Cepat balik, Din, kata dia ini. Ini Agus Sasak. Agus Sasak ini model tulisan dia ini. 6 menit yang lalu dia mengirim komentarnya. Ustadz tidak mengerti Injil dan tidak mengerti apa-apa yang diucapkan. Biarlah di situ mereka memelihara kebodohannya. Haleluya, ya. Dari Android Kurniawan, nih, satu hari yang lalu, penuh penistaan dari judul sampai isinya. Untuk apa sih Pak jelek-jelekin agama kami terus-terusan? Udah murtad ya sudah. Orang Muslim tidak ada yang mau ikut Bapak jadi murtad. Muslimin bahkan sampai bersyukur, semakin bersyukur bahwa SWT telah menunjukkan lewat orang-orang seperti Bapak lah yang membuat iman Muslim makin kuat. Bagus. Nih, malah saya semakin pandai. Makin lama itu makin pandai, saudara-saudara, di dalam dan setelah tidur perawan lagi, ya sakitlah barang kita. Bayang kalau nanti di surga itu hanya berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, doa lagi, nyanyi, muji Tuhan. Apa nggak bosan katanya? Ngapain? Dari Agus Sumanto, gembel rohani katanya. Ya, hai. Terima kasih Agus Sumanto, dia mengirim 3 jam yang lalu. Saya gembel rohani. Gembel rohani itu kayak apa sih? Itu apa maksudnya gembel rohani itu? Nah, ada lagi.
Ya gitu Pak, kerja apa saja, jangan harap YouTube dengan mencerca Nabi kami yang kami muliakan. Kalau mau mati kafir silakan katanya. Dari Monroe 01 Studio. Oke, Monroe Studio itu. Dia mendukung saya kerja sebagai pemulung sampah. Lu kagak tahu susahnya mulung sampah. Sampah yang saya taruh di belakang gudang diambil sama homeless. Si homeless ini dia bawa 2 kantong besar yang sudah saya simpan itu, naruh botol-botol yang belum saya pilah-pilah, dibawa. Kemudian satu kantong lagi, dua kantong kecil itu ditaruh di bawah kolong mobil. Ya, teman saya ambil lagi itu botol itu. Aduh, kamu nggak tahu betapa susahnya jadi gembel juga di sini. Susah juga, tetapi ya saya jadi karungnya besar sekali, karung plastik itu dibawa sama dia. Dijual sama dia, ya nggak apa-apa lah. Tapi ada mesin gergaji yang diambil sama dia, sama gembel itu, dia bawa juga itu. Tapi saya sudah pasang lagi CCTV dengan alarm supaya kalau dia ya janganlah. Terima kasih Monroe 01 Studio sudah memberikan tanggapan untuk saya. Oh, ada lagi si Isa Al-Masih Muslim. Oh gitu. Lebih baik kamu begini saja selamanya, ya amin, daripada kau berkhutbah bikin gaduh katanya. Khutbah saya kok bikin gaduh bagaimana? Enak aja, dari mana saya bikin gaduh? Hai Al-Masih Muslim. Aduh. Saya sudah beberapa kali menjelaskan bahwa lebih baik mungut botol dan jadi pemulung sampah. Nah, ada lagi Devarinda. Devarinda, alhamdulillah, serendah-rendahnya aku waktu di Amerika Serikat nggak sampai jadi pemulung. Di sana pekerjaan ini yang cuma bisa dapat beli burger dan coke. Nah, Coke saja, Coca-Cola maksudnya. Setelah bekerja sekitar 3 jam, 3 jam saya keliling cari botol, mungut di tempat-tempat sampah sekalipun. 3 jam hanya dapat beli burger, nggak apa-apa, nggak dapat juga nggak apa-apa. Yang penting saudara gembel semacam itu. Nah, dia si Devarinda juga ini. Bertobatlah Abi, terserah pada Tuhan yang mana kamu yakini dengan tidak lagi menghina suatu kaum. Aduh Deva kamu ini Devarinda kamu. Deva juga masih menulis, kasihan ya akhirnya begitu dihinakan. Dihinakan apa? Jangan rese gitu, menghayal kaya malah terbalik katanya. Ini dari Yusuf saja. Ada lagi Vicky Rivaldi, gua gak akan menghina kerjaan mulung botol lu, tapi kalau untuk mulung botol kan bisa di Indonesia, kenapa harus jauh-jauh di Amerika? Nggak tahu lagi ini si Vicky Rivaldi ini. Saya datang ke Amerika ini saya terseok-seok dan tertutup karena bangsa saya sendiri memperlakukan saya tidak bagus, dan itu pekerjaan polisi juga keterlaluan kok. Saya sudah berulang kali ngomong, Pak Bareskrim jangan begitu dong. Alhamdulillah saya masih umur 20 tahun hafal Quran, tapi saya tidak bisa menghafal Al-Bebel walaupun satu baris. Ya Nur. Ini dari Nur gitu, Nur R.
NUR namanya. Umur 20 tahun, baru umur 20 tahun sudah hafal Al-Quran. Yaitu manusia yang cerdas rohani, juga cerdas jasmaninya, smart dalam berpikir, hatinya itu teduh, tenang, mendengar yang benar, melihat yang benar. Benar sekali. Silakan kamu hafal ya, Nur. Terima kasih, Nur. Aduh, jauh-jauh Amerika masa nyortir botol yang ya semangat ya, semoga. Pak Pendeta yang asli, saya mau tanya, emang ada ajaran nyuruh menghina agama lain kayak si Saifuddin itu? Nah, itu pertanyaan dari Rusdi Pardiansyah. Saya jawab ya, kebencian yang berdasarkan atas suku, agama, ras, itu nggak boleh. Bukan satu dua orang tokoh yang menghina orang Papua. Bahkan Bu Megawati sendiri bilang bahwa orang Papua itu kopi susu. Tapi Pak Jokowi nggak berani bela saya. Terbitkan doang SP3 saya bisa mau kembali ke Indonesia. Dan saya berhenti membahas iman saya yang dulu, kitab suci saya yang dulu. Saya ngomong Alkitab aja, saya khutbah saja. Kalau Pak Jokowi mau membantu saya, menolong, ataupun bilang ke Bareskrim, oke lah. Nah, ini video ini bisa dipotong-potong lagi sama Kadrun. Oh, Saifuddin Ibrahim minta pertolongan kepada Jokowi katanya. Nanti itu video barunya. Kalian hanya bisa menyampaikan hoax, menceritakan hoax untuk menaikkan channel viewer kamu, kan hanya itu yang bisanya, tanpa memikirkan jalan pola pikir yang saya sampaikan. Iya, terima kasih ya. Sang pemberontak, kalau hanya untuk mulung ke rumah aja, Din, gak usah jauh-jauh ke Amerika. Di rumah lagi butuh pegawai yang memisahkan rongsokan. Gua juga pengusaha rongsokan kok. Daripada lu jauh-jauh ke Amerika, gaji lu bisa aja dibohongi. Belum untuk lu makan. Makanan di Amerika mahal-mahal, Din. Belum untuk sewa rumah di sana. Mending lu ke rumah pasti gua ajarin sampai bisa untuk masalah makan dan tempat tidur. Nggak usah dipikirin, gratis kok kalau buat lu, Din. Sang pemberontak. Saya punya apartemen kalau di Indonesia, saya punya rumah, dan saya bisa pergi kemana-mana kalau di Indonesia itu. Oh, ada syaratnya, tapi dengan syarat lo jangan coba-coba menyesatkan orang sini. Bisa-bisa lo digubukin, apalagi sampai minta donasi buat makan, tapi bilangnya buat Tuhan, pasti langsung digebukin. Cos